Pengertian. Pengertian pendidikan Islam adalah proses pembentukan manusia seutuhnya berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, dengan tujuan melahirkan individu yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan memiliki ilmu pengetahuan yang luas, serta mampu berkontribusi positif bagi masyarakat. Tujuan pendidikan Islam. Tujuan pendidikan Islam adalah untuk membentuk individu yang bertakwa kepada Allah SWT, memiliki akhlak mulia, dan mampu menjalankan peran sebagai khalifah Allah di muka bumi. Pendidikan Islam juga bertujuan untuk mengembangkan potensi manusia secara menyeluruh, baik jasmani, rohani, maupun akal, serta mempersiapkan individu untuk kehidupan dunia dan akhirat. Fungsi pendidikan Islam mencakup penanaman nilai-nilai keimanan, pembentukan akhlak mulia, peningkatan pengetahuan agama, pengembangan keterampilan, dan pembentukan sikap sosial yang baik. Pendidikan Islam bertujuan untuk membentuk individu yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, serta mampu berkontribusi positif bagi masyarakat. Urgensi pendidikan Islam dapat dijelaskan melalui beberapa poin berikut. 1. Pembentukan karakter dan moral. Pendidikan Islam membentuk individu yang memiliki akhlak mulia, kejujuran, disiplin, dan rasa tanggung jawab, yang merupakan dasar penting dalam kehidupan bermasyarakat. 2. Penguatan iman dan takwa. Pendidikan Islam memberikan pemahaman mendalam tentang ajaran agama, sehingga individu dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. 3. Pengembangan spiritualitas. Pendidikan Islam menekankan pentingnya keseimbangan antara aspek duniawi dan ukhrawi, serta membimbing individu dalam menjalani kehidupan sesuai dengan nilai-nilai Islam. 4. Kontribusi pada pembangunan masyarakat. Pendidikan Islam dapat menjadi landasan bagi terbentuknya masyarakat yang adil, harmonis, dan berkeadilan, serta mampu menghadapi tantangan global dengan nilai-nilai luhur Islam. 5. Adaptasi terhadap perkembangan teknologi. Pendidikan Islam perlu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan informasi, namun tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Islam, sehingga dapat membentuk generasi yang cerdas secara intelektual dan spiritual. 6. Membentuk generasi emas. Pendidikan Islam bertujuan untuk mencetak generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki akhlak mulia, spiritualitas yang kuat, dan mampu berkontribusi positif bagi kemajuan bangsa. 7. Pendidikan sejak dini. Pentingnya pendidikan agama Islam sejak dini, baik di lingkungan keluarga maupun sekolah, untuk membentuk karakter dan spiritualitas anak sejak usia muda. Ruang lingkup dalam pendidikan Islam. 1. Al-Quran dan Hadis. Sumber utama ajaran Islam yang menjadi dasar pendidikan. Mempelajari Al-Quran dan Hadis untuk memahami ajaran Islam secara benar. 2. Akidah. Aspek keimanan dalam Islam. Mencakup pemahaman tentang rukun iman, keyakinan kepada Allah SWT, malaikat, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan qada serta qadar. 3. Akhlak. Aspek moral dan etika dalam Islam. Mencakup pembentukan karakter yang baik, seperti jujur, adil, sabar, dan bertanggung jawab, serta urgensi pendidikan Islam dapat dijelaskan melalui beberapa poin berikut. 4. Fiqh. Aspek hukum Islam yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik ibadah maupun muamalah. Mempelajari aturan-aturan dalam Islam terkait ibadah, seperti salat, puasa, zakat, haji, dan interaksi sosial. 5. Sejarah peradaban Islam. Mempelajari sejarah perkembangan Islam, termasuk tokoh-tokoh penting, kerajaan-kerajaan Islam, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam Islam. 6. Pendidik. Orang yang bertugas menyampaikan ilmu dan membimbing peserta didik dalam proses pendidikan. Pendidik dalam Islam harus memiliki pengetahuan agama yang luas dan akhlak yang baik. 7. Peserta didik. Orang yang mengikuti proses pendidikan. Dalam Islam, peserta didik diharapkan memiliki semangat belajar yang tinggi dan berakhlak mulia. 8. Materi pendidikan. Isi atau bahan yang diajarkan dalam pendidikan Islam. Materi harus sesuai dengan Al-Quran dan Hadis serta relevan dengan kehidupan sehari-hari. 9. Metode pembelajaran. Cara penyampaian materi pendidikan. Metode harus efektif dan menarik agar peserta didik mudah memahami ajaran Islam.
10. Evaluasi. Proses penilaian terhadap hasil belajar peserta didik. Evaluasi bertujuan untuk mengukur pemahaman peserta didik dan memberikan umpan balik untuk perbaikan. 11. Lingkungan pendidikan. Segala sesuatu yang mempengaruhi proses pendidikan, baik fisik maupun non-fisik. Lingkungan yang kondusif dan islami sangat penting untuk menunjang keberhasilan pendidikan.